kecil. Apa kabar Mbak Saudara? Tentu seperti biasa, kami semua di sini berharap Mbak Saudara yang menonton ada dalam keadaan baik, sehat-sehat, dan tentunya bisa melakukan aktivitas dengan penuh sukacita ya Mbak Saudara. Nah Mbak Saudara, dalam bincang-bincang inspiratif kali ini, saya tidak sendiri. Tentu saya punya narasumber yang bisa berbagi hal-hal menarik dan hal-hal yang penuh dengan inspirasi kepada Mbak Saudara semua. Nah, bersama dengan saya di sini Mbak Saudara sudah ada Ibu Livia Switela. Ibu Livia adalah seorang ibu rumah tangga, tapi juga ibu yang tidak serta-merta hanya di rumah saja, tapi mau bekerja. Beliau berjualan kuliner. Kalau Mbak Saudara kena Cepa, di sana beliau berjualan rujak dan es kelapa. Tapi menariknya juga, beliau adalah seorang pelayan khusus di Jemaat GPM Suli. Seorang diaken ya Ibu, sudah 2 periode. Ibu apa kabar? Baik. Kami tentu berharap Ibu sehat dan kami senang sekali sebenarnya Ibu bisa ada bersama-sama dengan kami di sini. Mungkin Ibu bisa cerita-cerita dulu bersama dengan kami kesibukan Ibu belakangan ini apa saja. Iya, terima kasih. Selamat siang dan shalom. Shalom. Kesibukan saya setiap hari di belakangan ini, saya sebagai seorang pelayan, sebagai diaken di Jemaat Bait Rafa Suli, tetapi saya juga bekerja sebagai ibu rumah tangga yang setiap waktu saya menghabiskan waktu saya di Pantai Natsepa untuk menjajakan jualan saya, untuk berjualan es kelapa muda dan rujak. Jadi kesibukannya lebih banyak di Pantai Natsepa. Di pantai. Iya. Panas-panas Ibu, Iya. tapi menyenangkan. Menyenangkan. Nah Ibu, tema kita hari ini menarik ya, sebab kita bicara tentang usaha kecil. Kita bicara juga soal tanggung jawab melayani. Melayani itu, menjadi seorang pelayan itu tanggung jawabnya tentu tidak mudah. Benar Ibu? Banyak hal yang harus dilakukan dan itu menjadi sebuah komitmen juga antara kita, diri sendiri dengan Tuhan. Tanggung jawab ini kan sering dilihat, pelayan itu sering dilihat tampil gitu ya, beribadah gitu, ikut dalam kegiatan-kegiatan gerejawi. Tapi kita juga tidak boleh lupa bahwa tanggung jawab moral itu juga penting, bahwa mengaku di hadapan Tuhan untuk mau melayani Tuhan itu tidak mudah, harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ibu Livia kan kesibukannya di rumah tapi juga berjualan gitu. Tapi kemudian mengambil tanggung jawab juga untuk jadi seorang pelayan. Banyak sekali nih yang harus dikerjakan. Pertanyaannya, kenapa mau jadi pelayan Tuhan? Kenapa mau mengaku untuk mengambil tanggung jawab sebagai seorang diaken? Menjadi seorang pelayan adalah pekerjaan yang mulia. Bagi saya, pekerjaan Tuhan ini tidak semua orang mendapat kepercayaan untuk melayani Tuhan punya pekerjaan. Banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Nah, ketika kita dipercayakan Tuhan untuk melayani Tuhan punya pekerjaan, contohnya saya sebagai seorang diaken, saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kepercayaan yang Tuhan berikan bagi saya untuk bisa melayani Tuhan punya pekerjaan dan juga bisa melayani umat di dalam jemaat. Saya melayani Tuhan punya pekerjaan ini sudah 2 periode sebagai seorang diaken. Sebelum saya menjadi majelis jemaat juga saya sebagai pengurus di unit maupun di wadah pelayanan perempuan. Dan ketika saya dipercayakan untuk ada dalam proses pemilihan majelis jemaat periode 2015 sampai dengan 2020 dan dilanjutkan sampai periode 2020-2025, itu sangat mendukung keluarga saya karena itu saya bilang Tuhan terima kasih atas kasih dan penyertaan Tuhan yang Tuhan sudah berikan bagi saya untuk dipercayakan menjadi pelayan Tuhan dan keluarga saya yang sudah Tuhan berikan untuk bisa support saya untuk melayani Tuhan punya pekerjaan. Saya juga bersyukur untuk suami dan anak-anak saya, orang tua yang sudah mengerti tanggung jawab saya sebagai seorang pelayan. Tak segampang semua orang bisa mendapatkan tanggung jawab ini, tapi ketika kita diberikan tanggung jawab oleh Tuhan, kita harus bersyukur dan menjalaninya dengan penuh sukacita. Bersyukur dan menjalaninya dengan penuh sukacita. Jadi ibu merasa bahwa memang ibu bagian dari
alatnya Tuhan, Iya. bagian dari perpanjangan tangannya Tangannya Tuhan Tuhan. untuk bisa melayani banyak orang, dan tidak semua orang bisa Mendapatkan hal mendapatkan itu. Iya. Jadi ini sesuatu yang spesial. Spesial. Ibu. Iya. Spesial sekali ya. Nah Ibu, kan perjalanan kehidupan dan berbagai macam aktivitas yang dijalani sebelum menjadi diaken itu kan sudah sesuatu yang melekat ya Iya. dalam diri. Lalu kemudian tiba-tiba diminta lagi tanggung jawabnya untuk jadi diaken gitu. Adakah perubahan signifikan yang Ibu rasakan begitu, entah itu perubahan waktu atau tanggung jawabnya atau kegiatannya atau apa? Jadi adakah perubahan yang terlihat berbeda dari sebelum menjadi diaken dan setelah menjadi diaken? Kalau perubahan, sebelum saya menjadi pelayan, saya kan berjualan di Pantai Natsepa. Itu waktu yang saya habiskan di Natsepa, sampai kapanpun saya boleh bisa pulang. Tetapi ketika saya jadi seorang diaken, itu waktunya terbatas. Kalau hari Senin sampai hari Sabtu, saya berjualan di Pantai Natsepa dari jam 11 siang sampai dengan jam setengah 6 sore. Jam 6 saya harus kembali ke rumah untuk melayani setiap ibadah yang ada, kalau saya jadwal pimpin ibadah. Tetapi kalau hari Minggu, saya ada di Pantai Natsepa setelah selesai dengan ibadah Minggu. Terus kami sebagai ibu-ibu Papa Lele, ketika kami selesai berjualan di hari Minggu itu, kami bersyukur atas berkat yang Tuhan berikan bagi kami lewat ibadah ibu-ibu Papa Lele. Jadi kami di Natsepa itu ada ibadah yang dibentuk untuk kami sebagai ibu-ibu Papa Lele. Jadi kami bersyukur atas berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh berjualan dari hari satu minggu, selama satu minggu, dari hari Senin sampai hari Minggu. Kami boleh berjualan di situ. Hari Minggu kami ada dalam ibadah Papa Lele. Nah, ibadah-ibadah seperti itu jadi apa ya, sebuah cara untuk menyemangati juga. Gitu ya. Nah, perubahan signifikan yang Ibu alami itu kan tadi Ibu jelaskan di ruang ranah kerja ya, Iya. di ranah usaha. Bagaimana dengan di rumah? Kalau di rumah mau bilang melayani, sementara tidak ada hambatan dari keluarga, karena keluarga saya kan selalu menopang. Walaupun ada kegiatan di gereja, contohnya kayak macam ibadah Minggu, ke gereja pulang melayani, walaupun di rumah itu hanya orang bilang tidak menyiapkan apa-apa untuk keluarga, contohnya makan. Tetapi keluarga bisa menyiapkan dengan cara mereka, tidak mengharapkan atau menuntut untuk saya harus menyiapkan baru saya pergi melayani, tidak. Jadi kalau menurut saya, kalau ketika keluarga menopang kita dalam melayani Tuhan punya pekerjaan, segala sesuatu itu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi keluarga menjadi salah satu support system yang sangat baik sekali, karena bisa mendukung Ibu dalam berbagai macam aktivitas, pekerjaan atau pelayanan. Nah, Ibu sudah bekerja selama berapa tahun ini sebagai penjual kuliner? Saya berjualan di Pantai Natsepa sebagai penjual rujak dan es kelapa dari tahun 2007. Setelah 2005 saya menikah. 2007 awalnya saya tuh berjualan bersama dengan mama mantu. Ketika mama mantu keluar kota ke Sorong, saya melakukan tanggung jawab itu sendiri sampai saat ini. Udah lama juga ya? Ya udah lama juga, dari 2007 sampai sekarang. Dan akan terus berlanjut. Nah, tentu ada banyak sekali pengalaman yang Ibu alami ya sebagai seorang penjual kuliner, tapi kemudian masuk lagi dalam tanggung jawab yang baru sebagai seorang diaken. Adakah pengalaman-pengalaman iman yang Ibu temukan bersama dengan Tuhan dalam pekerjaan, tapi juga dengan pelayanan? Bisakah Ibu berbagi dengan kami semua di sini cerita pengalaman iman yang Ibu alami dengan Tuhan? Pengalaman saya dengan Tuhan, baik sebagai ibu penjual rujak di Pantai Natsepa maupun sebagai pelayan, sungguh banyak. Yang pertama, saya bersyukur karena berkat Tuhan yang Tuhan berikan lewat semua yang saya dapatkan dalam kehidupan keluarga, lewat jualan maupun lewat sebagai seorang pelayan. Di situ Tuhan tak pernah meninggalkan beta sendiri. Tuhan tetap ada bersama-sama dengan beta dalam menjalani tanggung jawab baik sebagai ibu Papa Lele maupun sebagai seorang diaken.
Ketika ketong ada bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan ketong. Untuk itu, ketika ketong ada dalam pengalaman-pengalaman hidup yang ketong alami, ketong jangan mengandalkan ketong pun kekuatan sendiri. Ketong jangan mengandalkan ketong punya kemampuan. Ketong ada bersama-sama dengan orang-orang yang akan ketong melayani, ketong minta tuntunan dari Tuhan saja. Ketong minta Roh Kudus bekerja bersama-sama dengan ketong. Ketong minta hikmat dari Tuhan. Ketong berjualan di Pantai Natsepa pun begitu. Ketong beradaptasi dengan banyak orang, beradaptasi dengan pembeli maupun sesama penjual. Di situ ketong minta Tuhan bersama-sama dengan ketong, berkati ketong pun tempat jualan, berkati ketong pun jualan, supaya begitu kasih dan penyertaan Tuhan ada, berkat Tuhan ketong akan meraih di situ. Tak lupa ketong bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan juga. Sama juga dengan ketong sebagai seorang diaken. Ketong mau melakukan tanggung jawab, ketong mau melakukan segala sesuatu terkait dengan pelayanan, ketong minta tuntunan penyertaan Tuhan bersama-sama dengan ketong untuk melayani Tuhan punya pekerjaan. Dalam proses Ibu berjumpa dengan Tuhan itu, adakah sesuatu yang mungkin satu pengalaman begitu ya, yang memang Ibu ketemu, aduh ini susah sekali, ini sulit sekali hidup ini sesuatu yang mungkin membuat Ibu aduh kebingungan juga. Ada tidak pengalaman-pengalaman seperti itu? Kalau mau bilang pengalaman, ada. Mungkin Ibu bisa cerita sedikit ke kita tentang pengalaman itu. Pengalaman terkait dengan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi beta untuk ada dalam tanggung jawab sebagai seorang diaken, ada banyak hal, ada suka, ada maupun duka. Yang pertama tentang suka, tentang keberhasilan. Ketika beta dipercayakan menjadi pelayan sebagai seorang diaken, ada dua hal yang beta merasakan sukacita, kebahagiaan, tantangan hidup, tetapi itu merupakan kebahagiaan dalam beta pun keluarga. Yang pertama, beta dianugerahkan satu orang anak. Yang kedua, ketika beta diminta untuk menjadi seorang pelayan, beta pernah meminta kepada panitia untuk ada dalam suatu kesibukan. Waktu panitia turun untuk menerima, untuk mau ini beta jadi pelayan, beta bilang beta belum bisa jadi pelayan karena beta belum siap untuk melayani Tuhan punya pekerjaan, waktu terbatas, belum bisa berdoa sepenuhnya. Terus beta ini harus bantu beta pun keluarga. Jadi waktu panitia itu turun diketuai oleh Bapak Pendeta Berti Kaihatu. Ya bilang jangan jadikan keluarga sebagai alat untuk Anda membatasi Anda punya suatu pelayanan. Beta bilang beta tidak menjadikan keluarga sebagai alat, cuma beta harus menghidupi beta punya keluarga karena beta pun suami ini baru jadi pegawai kontrak. Beta bilang begitu. Untuk bilang melayani pekerjaan Tuhan Anda akan mendapat berkat. Dan di situ beta merasakan berkat Tuhan. Yang pertama dikaruniakan seorang anak, yang kedua suami saya menjadi seorang PNS karena itu dalam pergumulan bersama dengan Bapak Pendeta. Itu sukanya? Itu sukanya. Kalau yang dukanya, tantangan yang sangat pahit. Jadi beta punya seorang anak perempuan. Jadi dalam menjalani tanggung jawab sebagai diaken di periode kedua, tantangan itu sangat pahit. Beta ditegur oleh Tuhan, mungkin ada hal-hal dalam melayani Tuhan punya pekerjaan beta buat yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan menurut Tuhan, tapi menurut beta biasa-biasa saja, sehingga beta ditegur, yaitu anak saya yang baru usia 17 tahun, baru selesai dengan sekolah di SMA, dia udah menikah di usia dini. Ya, itu cara Tuhan mungkin yang Tuhan tegur untuk beta. Tetapi ketika beta ada dalam tantangan hidup itu, beta tidak pernah merasa kecil hati untuk melayani Tuhan punya pekerjaan. Beta tetap semangat untuk melayani Tuhan punya pekerjaan. Karena beta yakin ketika Tuhan percayakan beta untuk menjadi keluarga yang akan dicontohi oleh keluarga lain, walaupun tantangan hidup itu sangat pahit bagi beta, tetapi beta tetap berjuang untuk melewatinya bersama dengan Tuhan. Dan ketika beta ada bersama dengan Tuhan, semua tantangan itu terselesai dengan cara Tuhan, dan akhirnya dia menikah, dan akhirnya sekarang dia sudah bekerja dan menghidupi keluarganya sendiri. Dan di situ beta bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan tidak pernah melepaskan tangan daripada beta. Itulah pengalaman beta dalam melayani Tuhan punya pekerjaan, suka dan duka yang beta alami. Tadi Ibu sempat bilang bahwa melayani Tuhan itu ada suka, ada dukanya. Sukanya pasti semua orang menerima itu. Saya nggak ada orang yang saya menerima suka ya. Siapapun pasti suka aja yang menerima suka-suka itu. Tapi menerima dukanya ini,
yang tadi ibu harus berjumpa dengan penderitaan itu, lalu kemudian ibu melihat itu sebagai satu teguran Tuhan. Iya. Apa respon ibu? Lalu bagaimana ibu menyikapi itu? Ibu melihat itu, menerima itu, apa yang ibu lakukan? Yang pertama, beta menyikapi dari setiap tantangan hidup yang Tuhan berikan bagi beta. Yang pertama itu beta bersyukur dan berterima kasih. Walaupun itu tantangan itu pahit dalam beta punya kehidupan, tetapi beta percaya bahwa Tuhan akan ada bersama-sama dengan beta untuk melaluinya. Terus beta juga tidak sendiri, beta bersama Tuhan, minta tuntunan dari Tuhan untuk ada bersama-sama dengan beta untuk melaluinya. Dan di situ ketika Tuhan menyertai setiap persoalan yang beta alami dan dapat menyelesaikan dengan cara Tuhan, beta bersyukur. Dan itu tidak menjadi tantangan bagi beta dalam melayani Tuhan punya pekerjaan. Beta tetap bersemangat untuk melayani Tuhan punya pekerjaan. Karena ketika Tuhan mengizinkan tantangan itu terjadi kepada beta, Tuhan akan menyelesaikan bersama dengan beta. Karena Tuhan tahu semua yang beta sanggup untuk melewati itu semua adalah kekuatan beta dan bersama dengan Tuhan. Kekuatan ibu bersama dengan Tuhan. Iya. Ibu kan akan berjumpa juga nih dengan para pelayan. Iya. Itu apakah berpengaruh pada iman ibu yang, beta sebagai seorang pelayan, lalu beta harus mengalami banyak sekali hal-hal yang seperti ini, beta mesti bagaimana begitu? Beta melayani Tuhan punya pekerjaan ketika ada dalam tantangan ini. Yang pertama beta berdoa kepada Tuhan, Tuhan kuatkan beta untuk bisa melayani Tuhan punya pekerjaan. Karena beta harus menjadi contoh, untuk keluarga-keluarga yang harus beta layani. Tetapi Tuhan mengizinkan hal ini untuk terjadi dalam beta punya kehidupan keluarga. Ini merupakan contoh yang harus dari teman-teman dan pelayan-pelayan untuk melihat keluarga beta yang sudah ada sebagai contoh ini supaya mereka tidak mengikuti apa yang terjadi dalam beta punya kehidupan. Lewat tantangan hidup yang beta alami, lewat semua yang Tuhan berikan kepada beta. Jadi bisa dibilang ibu, keluarga ibu, bahkan pelayanan ibu menjadi alat Tuhan. Alat Tuhan. Untuk jadi contoh menjadi cermin. Menjadi cermin bagi yang lain. Beratkah itu di pundak ibu? Sungguh berat. Sungguh berat, tapi ibu mau menjalaninya. Mau menjalaninya. Mau menjalaninya, karena Tuhan yang bersama-sama dengan Tuhan. Karena bersama-sama dengan Tuhan. Pengalaman ibu sangat menginspirasi kami semua di sini bahwa mengikuti Tuhan itu tidak gampang. Kan orang tuh suka bilang ya ibu, ya sudah jadi pelayan saja, nanti diberkati dan lain sebagainya. Tapi ternyata yang Ibu Livia alami ada sukanya memang, tapi ada dukanya juga. Bagaimana respon keluarga ibu? Ketika ada dalam tantangan hidup ini, pasti keluarga merasa kayak ada segala sesuatu yang terjadi tuh kayak mau bilang kayak macam kenapa Tuhan izinkan itu terjadi dalam ketong pun keluarga, sementara ketong setia melayani Tuhan punya pekerjaan. Tetapi ketika hal itu terjadi dalam keluarga, beta meyakinkan kepada suami, anak-anak dan orang tua bahwa memang selama ini ketong menjalani Tuhan punya pekerjaan. Dekatkan diri kepada Tuhan, tetap akan ada dalam tantangan. Karena bersama dengan Tuhan itu ada suka dan duka. Dan inilah duka yang ketong alami. Jadi jangan kecewa, jangan putus asa. Bersama dengan tantangan hidup yang ketong alami di saat ini, jangan pernah ketong pudar untuk melayani Tuhan punya pekerjaan. Semangat terus untuk melayani Tuhan punya pekerjaan. Karena dengan semangat itu, ketong akan bersama-sama dengan Tuhan dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan ketong, walaupun dalam kepahitan hidup. Semangat yang ibu punya sebenarnya kami juga rasakan itu ya ibu, karena ibu bersemangat sekali untuk bilang untuk semua saudara yang menonton, untuk kami semua juga di sini bahwa memang melayani Tuhan itu harus dengan sungguh-sungguh, termasuk dalam penderitaan, termasuk dalam masalah ya ada masalah ya dihadapi begitu ya. Jangan lari ya, sebab ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Nah ibu, kita kan saat ini semua ada dalam rangkaian pemilihan majelis jemaat periode 2025-2030. Berdasarkan dengan pengalaman Ibu Livia sebagai seorang diaken, tapi juga sebagai seorang pekerja yang berjualan kuliner, adakah pesan dan motivasi yang bisa Ibu berikan kepada kami di sini, tapi juga kepada saudara yang menonton untuk berani mengambil tanggung jawab, untuk tidak menolak panggilan pelayanan itu? Kita sebagai pelayan, pasti kita punya
suatu motivasi, punya tujuan. Melayani Tuhan punya pekerjaan adalah pekerjaan yang mulia. Tidak gampang untuk semua orang mendapat tanggung jawab ini. Jadi ketika kita dipercayakan Tuhan untuk melayani Tuhan punya pekerjaan, mari siapkan ketemu diri untuk melayani Tuhan punya pekerjaan. Karena hidup ini adalah titipan Tuhan. Dalam hidup ini harus melayani Tuhan punya pekerjaan. Bagi Bapak Ibu, Bapak Saudara semua yang sudah ada dalam calon pemilihan majelis jemaat yang sudah siap diri, mari bersama-sama serahkan diri untuk Tuhan, melayani Tuhan punya pekerjaan. Karena hidup ini milik Tuhan, melayani dengan sungguh-sungguh. Dan biarlah Tuhan yang bekerja bersama-sama dengan kita dalam melayani Tuhan punya pekerjaan. Minta hikmat, minta tuntunan dari Roh Kudus, dari Tuhan. Karena bersama dengan Tuhan, hidup kita akan bahagia. Bersama dengan Tuhan hidup kita bahagia. Dalam duka pun kita pasti akan merasakan kebahagiaan Tuhan. Karena dari Tuhan, karena Tuhan yang tuntun ya. Tadi Ibu bilang, Ibu mengajak juga semua saudara, bahkan mungkin Bapak Ibu yang sedang ada dalam rangkaian pemilihan majelis jemaat untuk memberi diri, sebab hidup kita ini milik Tuhan. Jadi ya yang punya hidup ini mau pakai kita, ya kita beri diri saja untuk Tuhan. Kurang lebih seperti itu ya Ibu. Nah, Ibu melayani Tuhan itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Dan Ibu menjadi salah satu contoh bahwa melayani Tuhan itu bukan karena jabatannya, bukan karena kekayaannya, bukan karena pendidikannya, tapi karena hatinya. Dan Ibu membuktikan juga bagi semua yang menonton bahwa kalau kita kasih hati untuk Tuhan, Tuhan mau pakai kita untuk jadi alat Tuhan, begitu ya. Tentu akan ada banyak tanggung jawab yang diemban, tapi Ibu Livia sudah sampaikan bagi kita semua saudara bahwa percaya saja, Tuhan akan selalu mampukan dan Tuhan akan selalu tolong. Dalam percakapan ini ada beberapa poin, ada 2 poin penting yang Ibu Livia sampaikan kepada kita menjadi inspirasi. Yang pertama, kalau dikasih tanggung jawab untuk melayani Tuhan, di mana saja bersyukur dan lakukan dengan penuh sukacita. Betul Ibu? Iya. Dan yang kedua, jangan andalkan kekuatan sendiri, tapi minta tuntunan Tuhan supaya kita bisa melakukannya bersama dengan Tuhan. Ibu Livia, terima kasih banyak sudah mau berbagi hal-hal baik dengan kami di sini. Kami sangat bersyukur karena Ibu hadir bersama dengan kami. Dan tentunya kami berdoa supaya Ibu tetap sehat, bisa melakukan tanggung jawabnya di rumah, di Pantai Natsepa, tapi juga di gereja dengan pelayanan-pelayanan bersama dengan rekan-rekan pelayan. Sehat-sehat terus Ibu, penuh dengan sukacita dan bahagia terus. Semangat, harus terus semangat. Saudara jangan lupa kalau ke Natsepa harus makan rujak Natsepanya Ibu Livia ya, supaya semangat juga terus jalan hidup ini. Terima kasih saudara sudah mau bersama-sama dengan kami, setia menonton kami juga di sini. Kami berharap saudara semua ada dalam keadaan baik. Kita akan berjumpa pada bincang-bincang inspiratif di lain waktu. Tuhan Yesus selalu berkati. Shalom.